Kutu pengkor, buka codet, tidak tahu malu. Sudah dikasih izin melihat, malah kau dekati juga. Guru, Kurang ajar. guru, Kenapa kalian siksa orang tua yang sudah jompo begini? Pendekar apa kalian? Pria Mitra, kamu juga ikut-ikutan. dia yang telah membunuh bapak saya, guru. Apa ini? Ora jelas. Kutu-kutumu kok meroyok aku. Walah, Edan! Dasar kutu-kutu kurap! Anak-anak kualat, kalian rupanya minta dihajar ya? Nyai, Lokahita adalah adik saya, Nyai. Pendekar cabul ini memang pantas untuk direncah ramai-ramai. Apa kalian masih mau melawan? Setelah keadaannya sudah jompo seperti ini. Contoh yang guru sebutkan hanya untuk manusia. Makhluk itu bukan manusia, guru. Apa? Musuh kalian sudah tidak berdaya. Apa kalian masih mau membunuh juga? Manusiakah namanya yang tega membunuh sahabatnya sendiri? Dan mau mencoba memperkosa putra-putri sahabatnya itu? Manusiakah dia yang dengan kejam memperkosa gadis-gadis suci? Dia ingin membunuh saya, guru. Dia pernah mengintip saya waktu saya sedang berburu di hutan. Itu tidak benar. Dia ingin membalas dendam karena dulu pernah dikalahkan Biung Nilasaroya. Bohong. Kalau aku ingin membunuhmu, itu mudah sekali. Aku punya sumpit beracun. Buktinya kamu mengintip gerak-gerikku. Wirat anakku. Aku ingin memelukmu, nak. Kamu adalah titisanku. Sejahat apapun, kamu tetap titisanku. Waktu itu, dalam keadaan tertotok urat saraf geraknya, biungmu, aku perkosa. Aku ini memang benar-benar binatang yang patut kalian bunuh. Tapi tolonglah aku, Wirat. Akuilah aku. Bahwa aku ini bopomu. Tidak! Tidak! Wirat! Aku bopomu, Wirat. Tidak! Ini bopomu. Wirat! Kamu memang binatang busuk, Sudamani. Kamu telah menyiksa perasaan anak kecil ini. Berkaca dulu, Sudamani. Siapa yang sudi menjadi anak dari manusia bejat seperti kamu? Bahkan di demit pun tidak akan sudi. Maaf, Nyai. Kalau Nyai masih melindungi manusia busuk itu, Nyai akan menjadi musuh saya.
Bicaramu memang lancang, pria mitra. Kalian memang kutu-kutu anjing sambil merempuan bisa kupintas kalian. Tunggu, berhenti. Kurang ajar. Ini juga. Sudah kubilang, jangan dekati anak di Lasaroya. Tapi dasar gablek kamu. Lokahita itu memang benar. Demit manapun malu menjadi anakmu. Jangan begitu, toh. Niatku baik, Durgandini. Aku ingin bertobat. Aku ingin memperbaiki kejahatan yang telah kulakukan. Tidak usah. Kalau kamu ingin bertobat, perbaiki saja cara hidupmu. Dengan menolong orang-orang yang lemah. Dasar gendeng. Songo. Ya. Ya. Kakak. Waduh. Susah sekali mau jadi orang baik. Dewa, kamu lihat sendiri kan? Aku niat berbuat baik, malah dikeroyok. Jangan salahkan aku loh. Kalau suatu saat aku kembali jahat. Wirat, Jangan dekati aku. Aku manusia busuk. Darahku darah busuk. Darah bajingan tengik. Wirat. Jangan dengarkan mulut pendekar cabul itu. Kamu putra Nila Saroya, pendekar agung yang sangat perkasa. Tapi bajingan itu yang telah mengambil biung. Aku anak busuk hasil perkosaan, tahu? Diam! Wirat, kalau kamu masih teriak-teriak seperti itu, aku tidak mau lagi jadi kekasihmu. Buat apa aku punya kekasih seorang lelaki cengeng? Lelaki yang tidak mampu menghadapi persoalannya sendiri dan mudah putus asa. Bagaimana mungkin lelaki seperti itu akan mampu melindungi kekasihnya? Bibi tidak biji sama Wirat yang boponya telah membunuh bopo Bibi sendiri. Kenapa Bibi harus membencimu? Setiap orang membawa takdir dan karmanya sendiri-sendiri. Banyak raja yang adil dan bijaksana, tapi anaknya tumbuh menjadi tukang perkosa dan memeras rakyat. Sebaliknya, tidak sedikit anak seorang durjana, rampok jahat, yang anaknya tumbuh menjadi prajurit sejati pembela kebenaran. Itu tergantung dari kehidupan yang mempengaruhi anak itu. Ngerti? Anak ini kelihatannya sangat terpukul sekali. Iya, Kang. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Manusia yang paling dibenci biungnya Nila Saroya adalah boponya sendiri. Sudah mati. Apalagi Nila Saroya sengaja mengajak Wirat menyaksikan pembunuhan boponya sendiri. Yang penting, jangan pernah kamu menyinggung secuil pun tentang pendekar cabul itu. Biarkan kejadian tadi siang merupakan mimpi buruk yang akhirnya bisa dilupakan oleh Sudawirat. Iya, mudah-mudahan. Langsung ceritakan. Genap 7 pekan, Galuh menjalani tenungan, dan berakhir setelah dimandikan di sumur Gunung Raga Jebangan. Sehingga dia boleh kembali Gusti Prabu. Saya cemas kalau siluman serigala itu berani mengganggu lagi Kanda Prabu. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda ke arah sana. Kakang Batik Madrim
sampai saat ini masih ikut meronda di Kedaton. Siluman itu memang sangat sakti. Mungkin mereka memiliki ajian rawa rontek atau sebangsanya. Mungkin serigala jantan yang mengaku sebagai bapaknya itu yang menghidupkan mereka kembali. Memang sebaiknya, terutama keputraan Gusti Dewi, harus dijaga lebih ketat. Sekeliling Kedaton telah ditebar mantra basmayan oleh para pedanda dan juga para resi. Sehingga siapapun yang punya niat jahat di kawasan Kedaton, dia akan terbakar menjadi abu. Saya minta Dinda Galuh Parawati untuk sementara menemani saya di Keputren. Terus terang, kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya. Hamba bersedia, Gusti. Tapi kalau siluman-siluman itu berhasil ditumpas, hamba mohon dibebaskan untuk melakukan pengembaraan lagi bersama Kakang Suliwa. Bobo melihat mereka di Kutaraja Malawapati. Kita harus bergerak ke Nanga. Kita ringkus tabib lembah seribu bunga itu. Saya pikir cukup saya, Bobo. Saya hanya mau menagih janji. Kalau kekasihnya sudah lepas dari tenungan saya, dia akan memberikan butir tablet ke-7 untuk Dinda Kantil. Kenapa tidak kau hancurkan saja Kenanga? Dia telah menghancurkan rencana Bobo. Mengundang Prabu Dewata Cengkar untuk menghancurkan Malawapati. Jangan dulu, Bobo. Jangan. Kesaktian kami belum bisa sempurna kalau Dinda Kantil belum sembuh, Bobo. Kami tidak akan mampu menggunakan ajian selendang 3 bidadari tanpa Dinda Kantil. Dan tanpa ajian itu, mana mungkin kita bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma? Bagaimana, Tuan? Kalau kamu ikut terus dalam pengembaraan kami, maka kami tidak bisa dikatakan sebagai sepasang pendekar. Wong ada kamu. Saya ini kan ibaratnya punokawan, toh Tuan. Zaman dulu, setiap kesatria itu punya punokawan. Seperti Raden Harjuno. Punokawannya malah banyak. Ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Demikian kesatria yang lain. Tapi Raden Harjuno ya tetap Raden Harjuno. Itu kan masalahnya lain. Kalau kami ini pendekar yang harus mempunyai julukan. Contohnya seperti, Arjuna. Julukannya kan Lelananging Jagat. Kalau aku dan Galuh Parwati, julukannya sepasang pendekar dari Sugaluh. Kalau ada kamu, jadinya bukan sepasang namanya, tapi 3 sekawan. Ngerti? Tuan, punokawan itu biasanya tidak pernah dihitung. Ibaratnya seperti ketimun buncret. Biar jumlahnya 12, tetap dihitung 10. Karena yang 2 buncret, cret. Terus terang aja, Tuan takut terganggu toh. Takut kalau lagi asik-asikan dengan ini Galuh. Takut terganggu sama saya kan? Terganggu toh? Ya toh? Saya kan belum kawin. Saya bisa merem. Sumpah, saya merem. Saya kan belum nikah. Memangnya mau diapain Galuhnya? Atau Tuan dan Nini Galuh tidak usah menganggap saya ada. Ya Tuan ya. Sudah. Yang penting saya jangan ditinggal sebatang kara Tuan ya. Nah kan jatuh. Ya saya ambilkan ya. Tidak usah.
benar. Kamu sini. Kekasihmu sudah terbebas dari tenunganku, Suliwa. Sekarang berikan butir tablet ketujuh untuk menyembuhkan adikku. Galuh! Galuh! Kalian memang binatang. Suliwa, hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Lihat adikmu Kenanga. Dia telah menelan pil racun. Dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kalau aku tidak mau, apa kamu tidak lagi menjadi seorang kesatria, anak muda? Menyalahi janji bukan sifat seorang pendekar. Sementara, apa yang kukatakan tentang tenunganku, semuanya adalah benar. Tawaranku masih tetap berlaku, Suliwa. Aku masih tetap ingin mengajakmu mengarungi samudra kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tunggu lain waktu. Siapa tadi, Tuan? siluman serigala yang telah menenung Galuh Parwati. Tuan, tunggu. Terima kasih atas kebaikan Bopomu, Padmasari. Tapi mungkin kami tidak bisa tinggal di sini. Sepertinya agak kurang sreg kami tinggal di sini. Tidak enaklah kakak saya sendiri di sini istilahnya menumpang, walaupun di rumah istri. Jangan begitu loh, Kahita. Murid padepokan yang jelas orang lain, semuanya tinggal di sini. Itu lain, Padma. Murid tinggal di padepokannya adalah kewajiban. Sementara kami... Ya tidak apa-apa toh. Sebenarnya, kalian mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi untuk sementara kami akan tinggal di rumah Empu Lingsir. Guru Sudawirat. Saya tidak bisa menghalangi kamu. Itu semua adalah hakmu. Sebenarnya, sebelum kamu mempunyai suami, sayalah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu, Lokahita. Oh, Paman Priamitra tidak perlu mencemaskan Bibi Lokahita. Saya akan selalu menjaganya. Sejak kamu minta izin ikut Suliwa ke Pulau Jawa, kamu tega meninggalkan orang tua jompo yang sudah hampir mati, terkapar sendirian. Kakek jangan bicara begitu. Tantri masih muda, Kek. Apa harus sampai mati terpenjara di pulau sepi seperti ini? Di sini, aku tidak pernah merasa kesepian. Karena aku bisa mencintai setiap sudut keindahan yang ada di pulau ini. Suara ombak bagiku adalah musik abadi yang menenteramkan jiwa.
Lenggang Lenggok Daun Nyiur adalah penari-penari alam yang begitu lentur dan memukau. Di sini mataku terbuka untuk bisa mengagumi kebesaran Sang Pencipta alam semesta. Di sini kesombongan manusia akan terkikis manakala datang badai menggempur pantai yang menjadikan manusia menjadi begitu kecil. Kek, kehidupan kami di Kalinggapura sudah menjanjikan ke arah sana. Pangeran Danurweda telah menjanjikan kedudukan yang baik untuk Kakang Aditya dan Bopo Aji Santa. Aji Santa? Hah? Jangan sebut nama itu di rumahku. Kakek, kenapa? Dia Bopo kandung saya, suami Biyung. Dia yang telah membunuh biungmu. Dia menelantarkan biungmu sampai mati mereras. Karena dia tergila-gila dengan perempuan lain dan meninggalkan pulau Momongan ini. Itu tidak benar, Kek. Biyung mati mereras karena kakek mengusir Bopo yang tidak mau menjadi pengganti kakek sebagai demang di pulau ini. Bertahun-tahun Bopo menderita, menyepi di ujung pulau Jawa. Apa? Racun! Lelaki jahanam itu telah meracuni pikiranmu. Tidak. Bahkan sampai saat ini, Bopo memantangkan diri untuk kawin lagi karena Bopo sangat mencintai Biyung. Bohong! Dusta! Kamu telah berani menentangku, Tantri. Kamu telah diracuni si Aji Santa, si jahanam itu. Tidak. Demi kebenaran, saya tidak diracuni siapapun. Kakek yang telah diracuni oleh kemarahan yang membabi buta. Diracuni oleh sikap berkuasa dan mau menang sendiri. Tantri! Mestinya kamu tidak perlu menentang Ki Demang dengan keras begitu, Tantri. Ki Demang sangat kaget melihat cucu yang dulu sangat penurut dan selalu mengiyakan kemauannya. Tiba-tiba berontak, bahkan membela orang yang dianggap musuhnya, yaitu Bopomu. Kakek harus menghadapi kenyataan yang sebenarnya, Kakak. Sudah terlalu lama dia merasa paling benar, paling berkuasa, karena tidak ada satu orang pun yang berani menentangnya. Beliau harus mulai menyadari kesalahannya, Kakak. Beliau... Mungkin pendapatmu benar, Tantri, tapi tidak disampaikan dengan cara bijaksana. Kebenaran yang disampaikan dengan keras bisa memberi kesan tidak benar. Kebenaran akan terasa benar kalau disampaikan dengan kasih sayang. Tantri, saya tidak setuju kalau kamu berniat meninggalkan pulau Momongan ini sekarang. Kenapa, Kakak? Karena itu akan sangat buruk sekali bagi kesehatan Ki Demang Kalapati. Demang? Demang memanggil Tantri? Panggil Tantri kemari, Brewo. Baik, Demang. Bagaimanapun sikap kakekmu, beliau adalah orang yang berjasa telah membesarkan kamu. Beliau adalah orang tua kedua yang harus kamu hormati. Selama ini saya selalu menuruti perintah kakek. Bahkan sampai kapanpun, beliau tetap saya hormati sebagai orang tua saya. Tapi saya tidak bisa terima kalau Bopo saya selalu dijelek-jelekan. Tantri, dipanggil kakek. Paman? Kek, kakek. Tantri. Maafkan Tantri, Kek. Kamu tidak bersalah, Tantri. Kakek yang bersalah. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Memang kakek yang mengusir bapakmu. Karena dia tidak mau meneruskan kedudukan kakek sebagai demang di sini. Dan itu yang menyebabkan kematian biungmu. Biungmu tidak kuizinkan
keluar dari pulau ini. Meski dia menangis, memohon kemurahan hati kakek untuk menemui Aji Santa yang sangat dia cintai. Dia merasa tertekan dan akhirnya meninggal dengan penuh penderitaan setelah melahirkan kamu. Maafkan kakek, Endu. Semua telah terjadi, Kek. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah garis nasib. Itulah yang sudah tergurat dalam kehidupan Biung, Bopo, dan Tantri sendiri. Kakek tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Kakek tidak mau melarangmu kemanapun kamu pergi. Kakek. Satu pertanyaan kakek. Benar kamu tidak mau jadi demang di sini? Nanti siapa yang menggantikan kakek? Mungkin Paman Brewok bisa membantu untuk menjalankan tugas-tugas kakek. Sesekali, saya dan Kakang Aditya akan berkunjung kemari. Dan jangan lupa, sebenarnya Kakang Siliwa dan Galuh Parwati juga berhak atas pulau ini. Karena mereka pernah menaklukkan kita. Iya. Oh iya. Kek. Sebelum kalian meninggalkan pulau ini, maukah kamu memasakkan makanan yang paling kakek sukai? Iya, nasi liwet pakai air kelapa, panggang ikan dan panggang kambing dengan sambal jeruk. Enak, kakek mau ya? Iya, iya. Kita langsung masuk ke Kutaraja dan kita obrak-abrik kedaton si Angling Dharma. Iya, Bopo. Kali ini aku tidak mau main-main. Raja itu betul-betul sakti, Bopo. Begitu juga patihnya. Ya, ya. Aku pernah melawan dia. Waktu itu hampir mereka bisa kami taklukkan. Kami, Bopo? Ya. Dengan rakyat Dewata Cengkar, aku mengarang cerita bahwa Angling Dharma itu keturunan Aji Saka. Keturunan Aji Saka itulah yang telah menceburkan Prabu Dewata Cengkar ke Laut Kidul. Dan mengusir seluruh rakyat Medang Kamulan dari bumi Jawa. Hampir saja mereka semua kami hancurkan. Karena kaum Kalidama itu memiliki ajaran patirasa. Dan mampu menembus alam maya. Lalu bagaimana bisa kalah? Ada yang melakukan tipu daya kepada mereka dengan sihir. Dia memunculkan sosok Prabu Dewata Cengkar dan memasukkan kembali makhluk bodoh itu ke liang maya. Lalu menguncinya. Bopo sudah pernah melawan Prabu Angling Dharma dan patihnya. Itu artinya Bopo sudah tahu kehebatan kesaktian mereka. Iya. Ya, ya. Tapi kali ini kita harus menang kenanga. Kalau kita satukan semua kekuatan kita, aku yakin itu. Kita kuasai Malawapati. Dan kita jadikan negeri itu menjadi negeri siluman. Ayo. Bopo, tunggu sebentar, Bopo. Kekuatan ilmu kita adalah ilmu tenung, Bopo. Iya, Bopo. Kalau kita harus mengadu ilmu kanuragan, kita tidak akan pernah unggul, Bopo. Terbukti bagaimana morat-maritnya negeri itu ketika Prabu Angling Dharma Kutenung menjadi seekor burung belibis. Ayo, Bopo. Ayo.
Dharma, terdengar suara lolongan serigala bersahutan, Kang. Pokoknya apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Aku takut, Kang. Kakak juga takut. Ayo tidur. Hei, berhenti! Kurang ajar. Mereka memasang mantra rampas mayat. Tuh. Bobo mau melihat celah yang bisa kita lewati. Celaka. Hampir sekeliling cembok istana dipagari dengan mantra rampas mayat. Bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini yang mampu menghanguskan siapa saja. Bobo, bagaimana dengan prajurit yang keluar masuk? Kehebatan mantram itu hanya bisa ditujukan untuk musuh atau orang yang berniat jahat kepada Kedaton. Lalu bagaimana, Bobo? Kita kembali. Kita coba sekali lagi. Mungkin dengan kecepatan yang lebih dari yang tadi. Pusatkan pikiran kalian untuk bisa melesat 100 kali lebih cepat. Angling Dharma, kau tidak akan pernah bisa membunuh kami.